Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Syafar Fani dengan NIM akhir 053 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari web yang sudah dikirim tadi. Sini yang berjudul Dijkstra Algorithm Python. Yang pertama itu ada apa itu Dijkstra Algorithm? Dijkstra Algorithm adalah sebuah algoritma graf yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari simpul node sumber ke semua simpul lainnya dalam sebuah graf berbobot. Algoritma ini ditemukan oleh ilmuwan komputer asal Belanda, Edsger W. Dijkstra, pada tahun 1956. Prinsip dasar dari algoritma ini adalah menggunakan pendekatan greedy, yaitu secara bertahap memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi lalu memperbarui jarak ke semua simpul tetangganya. Jika ditemukan jalur yang lebih pendek, algoritma Dijkstra sangat efektif untuk graf dengan bobot positif. Namun, tidak dapat digunakan jika terdapat bobot negatif pada graf. Lalu selanjutnya ada perbandingan Dijkstra dengan algoritma lain. Perbandingan Dijkstra dengan algoritma lain. Di sini ada Dijkstra dengan BFS, DFS, Willman-Ford, Floyd Warshall. Di sini ada yang memperhitungkan bobot, Dijkstra dicentang, BFS dicentang, DFS tidak bisa, yaitu Willman-Ford dicentang, Warshall dicentang. Yang kedua ya ada mendukung bobot negatif. Di sini Dijkstra, BFS, DFS, Willman-Ford tidak bisa, sedangkan Warsaw bisa dengan catatan jalur terpendek dengan arah. Lalu ada tujuan utama Dijkstra sendiri yaitu jalur terpendek dari satu, BFS, penelusuran level grad berbobot, DFS, jalur terpendek dari satu sumber, Willman-Ford, jalur terpendek dengan arah, Warsaw, jalur terpendek dengan arah juga. Ini ada strateginya, Dijkstra menggunakan greedy, BFS menggunakan FIFO, DFS menggunakan recursive atau stack, Willman-Ford menggunakan dinamis, Warsaw menggunakan dinamis juga. Kompleksitas waktu. Di sini Dijkstra menggunakan O dan kurung V 2 per O dalam kurung E plus V log V, yaitu BFS menggunakan O dalam kurung V plus E, DFS menggunakan dinamis, Willman-Ford menggunakan O dalam kurung V X E kali E. Warsaw menggunakan O dalam kurung E atau kali E rata-rata. Kelebihan di sini Dijkstra mempunyai kelebihan cepat dan efisien untuk graf berbobot. BFS mempunyai kelebihan sederhana, efisien untuk graf tak berbobot. DFS cocok untuk deteksi siklus topologi. Yaitu selanjutnya ada kekurangannya. Dijkstra tidak bisa digunakan pada bobot negatif. BFS sendiri tidak bisa hitung jarak terpendek. DFS tidak menghitung jalur terpendek. Lalu kita lanjutkan selanjutnya. Selanjutnya ada contoh Dijkstra dalam contoh Dijkstra algorithm. Di sini contohnya yaitu ada graf terdiri dari 9 simpul dan bobot antar simpul yang berbeda. Disimpan dalam bentuk adjacency matrix. Algoritma mulai dari simpul sumber, misal simpul 0. Lalu, yang pertama itu ada menetapkan jarak awal 0 untuk sumber, tak hingga untuk simpul lainnya. Memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Lalu memperbarui jarak ke simpul-simpul tetangganya jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Yang keempat, ulangi hingga semua simpul telah diproses. Lalu di sini ada vertex dengan yang awalnya 0, lalu distance source-nya 0, yang pertama ada 1, lalu jaraknya ada 4, lalu yang kedua ada 2, lalu jaraknya ada 12. Artinya, jarak terpendek dari simpul 0 ke simpul lain telah ditemukan. Lalu selanjutnya di sini ada cara kerja Dijkstra algorithm. Algoritma Dijkstra dapat menemukan jarak terpendek dalam grafik berbobot berarah dan tak berarah. Algoritma ini bersifat serakah karena selalu memilih simpul terpendek atau terdekat dari titik asal. Istilah serakah sendiri berarti bahwa di antara sekumpulan hasil atau keluaran, algoritma akan memilih yang terbaik dari semuanya. Lalu di sini ada contoh. Yang pertama yaitu ada langkah 1, inisialisasi node awal dengan 0 biaya dan node sisanya sebagai biaya tak terbatas. Langkah kedua, pertahankan array atau
daftar untuk melacak not yang dikunjungi. Langkah ketiga, perbarui biaya not dengan biaya minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan biaya saat ini dengan biaya jalur. Lalu yang keempat adalah lanjutkan langkah 3 hingga semua not dikunjungi. Setelah menyelesaikan semua langkah ini, kita akan menemukan jalur dengan biaya minimum dari sumber tujuan. Dari sumber ke tujuan. Lalu ada implementasi Python algoritma Dijkstra. Di sini ada source code-nya dari webnya tersebut. Lalu akan mengeluarkan output seperti ini. Jarak titik puncak lintasan. Yang pertama 101, yang kedua lalu ada 2112, lalu ada 3713, ada 4614, ada 58145, ada 64126, ada 7111267. Lalu selanjutnya aplikasi algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra memiliki banyak kegunaan. Di antaranya, algoritma Dijkstra banyak digunakan dalam bidang jaringan. Berikut ini adalah contoh penggunaan algoritma Dijkstra dalam kehidupan nyata. Dijkstra di Google Maps. Pada dasarnya, algoritma ini adalah tulang punggung untuk menemukan jalur terpendek, seperti yang dapat kita lihat dari output potongan code sebelumnya. Google tidak menggunakan algoritma Dijkstra yang sederhana. Sebaliknya, ia menggunakan versi yang dimodifikasi saat Anda memilih tujuan. Ia akan menunjukkan beberapa jalur di Google Maps. Di antara jalur-jalur ini, beberapa jalur diurutkan untuk pengguna. Jalur-jalur yang dipilih ini berdasarkan waktu. Jadi, waktu adalah biaya tepi untuk jalur terpendek. Lalu, selanjutnya ada keterbatasan Dijkstra. Di sini yang pertama ada Dijkstra tidak mendukung bobot negatif. Jadi di sini bisa kita simpulkan Dijkstra tidak bisa digunakan jika graf memiliki bobot edge weight negatif karena akan memberikan hasil yang salah atau tidak akurat. Yang kedua ada kurang efisien untuk graf besar dan padat. Di sini Dijkstra itu pada graf dengan banyak simpul dan koneksi atau dense graph, algoritma ini bisa menjadi lambat jika tidak dioptimalkan dengan struktur data seperti heap atau priority queue. Yang ketiga ada hanya menemukan jalur terpendek dari satu sumber untuk mencari jalur terpendek dari semua simpul ke semua simpul. Dijkstra harus dijalankan berulang kali, tidak seperti algoritma Floyd-Warshall. Lalu di sini ada kompleksitas algoritma Dijkstra. Implementasi di atas menggunakan dual loop. For loop ini berjalan untuk jumlah vertex, jadi kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung V2. Di sini istilah O berarti notasi yang memberikan asumsi untuk algoritma Dijkstra. Kita dapat menyiapkan grafik menggunakan antrean prioritas. Antrean prioritas adalah struktur data heap biner. Antrean prioritas akan lebih efisien daripada matriks 2D. Sisi yang memiliki biaya minimum akan memiliki prioritas tinggi. Kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung E log dalam kurung V. Di sini, E adalah jumlah sisi, dan V adalah jumlah titik sudut. Kompleksitas ruang adalah O dalam kurung V2 karena kita menggunakan matriks ketetanggaan. Dalam kurung array 2D. Kompleksitas ruang dapat dioptimalkan menggunakan daftar ketetanggaan atau struktur data antrean. Terima kasih. Lalu di sini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.